Film yang akan diaktingi Liv Morgan. Film baru CM Punk akan rilis. WWE incer Tekla dari Stardom. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Film yang akan diaktingi Liv Morgan. Liv Morgan sekarang lagi absen dari WWE karena dia lagi syuting film pertamanya. Liv lagi di Jepang buat proyek film action thriller bareng Lily James, disutradarai oleh Takeshi Miike, sutradara legendaris dari Jepang. Judul filmnya Bad Lieutenant, Tokyo. Tapi buat kalian yang takut gelar Women's Tag Team Championship-nya bakal dicopot, tenang aja. WWE udah bilang mereka nggak bakal cabut gelar dari Liv dan Raquel Rodriguez. Laporan terbaru juga bilang Liv kemungkinan cuma absen sekitar sebulan. Paling lama awal atau pertengahan Juni udah balik. Jadi storyline-nya aman dan sepertinya WWE juga kerja bareng tim produksinya biar semuanya tetap nyambung. Menurut kalian, apakah Liv Morgan bisa jadi aktris pertama dari WWE yang sukses? Komen di bawah. Film baru CM Punk akan rilis. Sci-Fi baru aja ngerilis trailer resmi pertama buat serial misteri supernatural baru mereka yang judulnya Revival. Dan yang bikin tambah hype, ada CM Punk. Serial ini bakal tayang perdana tanggal 12 Juni 2025. Sinopsis resminya kayak gini nih. Di suatu hari yang ajaib di pedesaan Wisconsin, orang-orang yang udah meninggal tiba-tiba bangkit dari kubur. Tapi ini bukan cerita zombie, karena mereka yang hidup lagi tuh kelihatannya normal, kayak nggak pernah mati. Di tengah kekacauan itu, seorang polisi lokal sekaligus ibu tunggal malah kejebak dalam kasus pembunuhan brutal. Dan semuanya makin rumit karena di kota itu, baik yang masih hidup maupun yang udah bangkit, bisa aja jadi tersangka. Gila kan? Udah kayak campuran horor, misteri tapi tetap grounded dan manusiawi gitu. Sebelumnya, CM Punk pernah jadi lead di film Horror Girl on the Third Floor, terus muncul juga di Jacob's Wife, Rabbit, dan pastinya peran ikoniknya sebagai Ricky Rabis di serial Hills di Stars. Makin gila nih karir aktingnya. Menurut kalian, apakah CM Punk cocok beralih jadi aktor Hollywood? Komen di bawah. WWE incer Tekla dari Stardom. Jadi, Tekla, pegulat asal Austria, gabung ke Stardom di awal tahun 2022 dan udah 3 tahun penuh aksi di sana. Nah, dia tuh paling dikenal karena jadi heel di stable-nya Julia Donna Del Mondo. Julukannya aja Idol Killer. Udah serem kan? Terus, Tekla resmi cabut dari Stardom setelah pertandingan terakhirnya di event Stardom All-Star Grand Kingdom 2025 yang digelar tanggal 27 April kemarin di Yokohama Arena, Jepang. Di pertandingan itu, dia kalah lawan Sayaka Kurara dalam laga 1-1. Tapi keluarnya Tekla ini bukan cuma keluar biasa ya. Udah disetting juga ke storyline. Jadi, Presiden Stardom Taro Okada secara dramatis memecat dia sebagai penutup karirnya di sana. Keren banget eksekusinya. Dan sekarang, rumor-rumornya setelah tampil luar biasa di Jepang, Tekla siap terbang ke Amerika. Menurut laporan terbaru, kontrak Tekla sama Stardom udah resmi selesai dan katanya dia emang udah lama punya rencana pindah ke Amerika. Sumber itu juga nanya ke WWE soal Tekla dan beberapa pegulat lain yang juga sempat bersinar di Jepang barengan sama Julia. Jawaban dari sumbernya, WWE udah ngincar Tekla dari dulu. Gak cuma WWE, AEW juga katanya udah nunjukin minat sejak akhir tahun 2024. Bahkan beberapa promotor indie udah mulai cari tahu apakah Tekla bisa dibook buat acara mereka. Tapi yang menarik nih, beberapa orang di AEW cukup yakin Tekla bakal gabung ke mereka. Dan Tekla sendiri udah mulai kasih kode di X soal langkah selanjutnya. Jadi kita tunggu aja ya, bisa jadi bakal ada kejutan gede. Menurut kalian, apakah Tekla perlu ke WWE atau ke AEW? Komen di bawah. Faksi Seth Rollins tidak buka member baru. Di WrestleMania 41, Seth Rollins bikin aliansi sama Paul Heyman dan mereka kerja bareng buat ngelumpuhin CM Punk dan Roman Reigns. Tapi 2 malam setelahnya di Raw, mereka nambah anggota baru, Bron Breakker, mantan Intercontinental Champion. Langsung aja fans pada bandingin aliansi ini sama Dangerous Alliance-nya Paul Heyman zaman dulu. Tapi menurut info terbaru, WWE nggak pernah niat bikin grup ini jadi throwback ke masa lalu. Justru mereka pengen aliansi ini jadi patokan baru buat stable-stable di masa depan. Fans juga mulai nebak-nebak nih, siapa member keempatnya. Tapi sayangnya, rencana internal WWE sampai WrestleMania weekend itu cuma bertiga doang. Rollins, Heyman, dan Breakker. Gak ada penambahan untuk sekarang. Menurut kalian, siapa anggota keempat yang cocok masuk stable-nya Seth Rollins? Komen di bawah.
Randy Orton gak pernah dijadwalin lawan Nick Aldis. Awalnya Randy Orton dijadwalkan buat lawan Kevin Owens di WrestleMania 41. Tapi sayangnya, Kevin Owens harus mundur karena cedera leher yang serius dan butuh operasi. Di episode SmackDown tanggal 19 April, Orton langsung umumin open challenge buat WrestleMania dan mulai deh muncul spekulasi siapa lawannya nanti. Ada yang mikir dia bakal lawan Nick Aldis, si general manager SmackDown. Soalnya Aldis kan emang belum pernah tampil di ring WWE, tapi juga belum pensiun secara resmi. Tapi ternyata nih, menurut laporan terbaru, Aldis itu nggak pernah benar-benar dipertimbangkan buat match itu. Katanya sih segmen yang waktu itu Orton kasih RKO ke Aldis cuma buat ngisi TV seminggu doang karena saat itu Joe Hendry udah fix bakal jadi lawan Orton. Tapi Aldis tetap terbuka buat kembali ke ring kalau ceritanya cocok. Dan akhirnya open challenge-nya Orton dijawab oleh TNA Champion Joe Hendry. Fans langsung heboh dan ternyata Orton sendiri yang milih Hendry buat jadi lawannya. Pertandingannya sih singkat, cuma 3 menit dan Orton menang. Tapi momentumnya gokil banget. Menurut kalian, apakah kalian lebih suka Nick Aldis atau Joe Hendry yang jadi lawan Randy Orton? Komen di bawah. Shotzi akan return dengan karakter baru. Buat yang nanya-nanya, kok Shotzi udah lama nggak muncul di ring? Nah, ini penjelasannya. Terakhir dia tampil tuh pas episode NXT tanggal 29 Januari. Waktu itu dia gagal ngerebut gelar North American Women's Champion dari Fallon Henley. Habis itu dia juga kalah di final turnamen WWE Women's Speed Championship lawan Zoey Starks. Dan sejak saat itu, hilang dari radar. Tapi ternyata, selama absen itu, Shotzi lagi refleksi diri. Dan hasilnya, versi baru dari si Bolsey Beres bakal balik lebih buas dari sebelumnya. Dia posting video yang cukup emosional di sosmed. Isinya jujur banget, dia bilang, "Pernah nggak sih kamu kalah terus sampai ngerasa kayak, aku ini beneran ada nggak sih? Aku nyebut diriku Bolsey Beres karena aku liar, nekat, chaos, cinta banget bahaya. Tapi tiba-tiba semua itu hilang. Aku kehilangan orang-orang yang penting dan kesedihan itu ngehancurin aku. Cedera bikin aku ngerasa nggak berharga dan akhirnya aku kehilangan diriku sendiri." Tapi dia nggak nyerah guys. Dia bilang, meskipun dia nggak punya kisah kayak bangkit dari abu kayak Phoenix, dia tetap bertahan. Pelan-pelan dia bangun dirinya lagi dan sadar, Bolsey Beres versi lama udah nggak ada, tapi itu bukan hal buruk. Karena sekarang, Bolsey Beres udah berevolusi. Kata Shotzi, ini bukan soal brutal di ring doang, tapi soal punya nyali buat ngadepin setan di kepala sendiri. Berdiri tegak meski udah hampir nyerah. Itu butuh balls yang lebih gede dari apapun yang pernah aku lakuin di ring. Dan ya, dia ngaku masih liar, masih agak gila. Tapi sekarang, dia ini nggak bisa dihentikan. Menurut kalian, apakah Shotzi pantas dikasih kesempatan lagi? Komen di bawah. Hasil WWE Evolve minggu ini. Buat kalian yang ngikutin WWE Evolve, ini dia hasil pertandingannya. Zayda Steel ngalahin Layla Dix. Tyson Dupont dan Tyrick Igwe menang lawan Freedom Ramsey dan Aaron Rourke. Wendy Chu ngalahin Kylie Ray. Harlem Lewis dan Keanu Carver menang lawan Swipe Right. Dan abis matchnya, Gallows ngaku mereka terkesan sama Lewis dan Carver. Menurut kalian gimana Evolve minggu ini? Bagus? Gak bagus? Komen di bawah. Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 15.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were in